Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan karena sahabat-sahabat telah mau sukarela ikut nimbrung dalam pengajian kitab Sahih Muslim. Sesungguhnya ini bukan perdana saya membuat grup pengajian ini. 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya juga pernah membuat grup serupa pengajian kitab Sahih Bukhari. Pesertanya ya lumayan waktu itu, zaman WA masih grup maksimal itu 250 mungkin. Sehingga saya perlu membuat sekitar 4 grup waktu itu, ada ya sekitar 700-800 orang mungkin. Waktu itu saya memilih kitab Sahih Bukhari dengan hadis-hadis tematik yang saya pilih sendiri tanpa pertimbangan apapun. Ya saya pilih aja, sekenanya aja, baca secara acak gitu. Kadang bab Ramadan, kadang bukan. Maka kali ini saya memilih kitab Sahih Muslim. Sejatinya pasca membaca Sahih Bukhari di Ramadan berikutnya itu saya membaca kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi itu sebentar, cuma sampai selama Ramadan, sama kitab Sahih Bukhari juga sampai selama Ramadan saja. Tetapi untuk kitab Sahih Muslim ini saya membaca insya Allah dimulai dari Ramadan dan sampai waktu yang tak ditentukan. Nah, selama Ramadan ini saya akan baca kitab Sahih Muslim ini tiap hari. Mungkin selanjutnya nggak sempat tiap hari ya, 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Saya baca biasanya sistemnya pakai voice note, lalu teks yang saya baca itu saya kirim. Kenapa saya pakai voice note? Karena normalnya pakai voice note itu tidak banyak membutuhkan kuota, biar mudah diakses. Ada yang menyarankan untuk Sahih Muslim ini pakai rekaman, tetapi rasanya kuotanya banyak juga. Kalau saya nggak soal sesungguhnya, tetapi agar mudah diakses oleh siapapun. Ada juga banyak yang nanya bagaimana cara membaca kitab Sahih Muslimnya, dibaca saja atau bagaimana, dijelaskan. Saya akan membaca kitab Sahih Muslim ini dimaknai ala pesantren tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena betapapun saya dari Jawa Timur, sejak awal saya belajar kitab saya tidak pernah memaknai kitab dengan menggunakan bahasa Jawa. Karena tempat asal saya mondok itu memaknai kitab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi begitu. Biar nggak panjang-panjang ya, kita mulai dulu sebagaimana lumrahnya seorang santri, seorang thalib membaca kitab Sahih Muslim, apalagi tentang hadis, kita kirim Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-Imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi abiyya, khususan ila ruhi abina Sayyid Muhammad Adawi, wa ila walidina anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yughfiru dunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bimahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Saya membaca kitab ini berbeda dengan kitab Bukhari yang dipilih secara tematik hadis-hadisnya dan acak secara sembarang. Saya akan membaca kitab Sahih Muslim ini secara runtut dari awal hingga akhir. Ya, semoga sampai akhir ya. Kitab Sahih Muslim ini berbeda dengan Al-Kutubus Sittah yang lain. Apa Kutubus Sittah? Kitab 6 Mu'tabarah di dalam hadis ya, fan ilmu hadis. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Dan 6 kitab itu, di antara 6 kitab itu Sahih Muslim mengambil jalur yang berbeda. Jadi Sahih Muslim ini ada muqaddimahnya. Kalau kitab-kitab sahih yang lain, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud hingga akhir itu tadi, hingga Sunan Ibnu Majah, itu tidak ada muqaddimahnya. Tetapi kitab Sahih Muslim ini ada muqaddimahnya. Dan muqaddimahnya Sahih Muslim itu panjang sekali. Panjang dan ya agak ribet lah. Jadi saya baca pelan-pelan, ya, mohon teman-teman sabar. Dulu saya ngaji Sahih Bukhari itu maksimal paling banyak itu 15-20 menit lah, nggak lama-lama biar mudah diakses dan dibaca kapanpun. Saya keinginannya Sahih Muslim juga seperti itu, tidak lama-lama, tidak panjang-panjang biar mudah diakses begitu ya. Saking panjangnya muqaddimahnya Sahih Muslim, dia berbeda dengan Kutubus Sittah, Al-Kutubus Sittah yang lain. Biasanya Sahih Bukhari langsung baca hadis, tidak ada muqaddimahnya, tetapi Sahih Muslim ada muqaddimahnya. Oleh karena itu banyak ulama yang bertabarruk, yang mengambil berkah, mengharap-harap berkah dengan mengarang kitab khusus yang mensyarahi muqaddimahnya Sahih Muslim. Ada banyak sekali ulama yang mengarang muqaddimah, syarah terhadap muqaddimah Sahih Muslim. Di antaranya kitab yang saya pegang juga, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Adi bin Adam. Dia punya kitab namanya Qurratu Ainil Muhtaj fi Syarhi Muqaddimati Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Ini kitabnya 2 jilid. Ada juga Syarah Muqaddimah Sahih Muslim punyanya Syekh Muhammad Amin Al-Harari 1 jilid. Ada juga Syarah Muqaddimah Sahih Muslim punyanya Dr. Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudairi dan seterusnya. Cari sendiri. Nah, karena begitu banyak ulama yang bertabarruk dengan mensyarahi muqaddimah, khusus muqaddimah Sahih Muslim. Saya juga ingin bertabarruk dengan membaca muqaddimahnya kitab Sahih Muslim ya. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Wal aqibatu, adapun dampak baik berupa pahala balasan baik, lil muttaqina, ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala Muhammadin, wa sallallahu, mudah-mudahan mendoakan siapa Allah, ada Muhammadin, bersalawat Allah atas Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, penutupnya para nabi, wa ala jami'il anbiya'i, dan atas seluruh nabi, wal mursalina, dan para utusan. Amma ba'du. Ini kalau baca syarahnya dijelaskan detail, panjang sekali siapa ulama yang pertama kali mengucapkan amma ba'du dan lain-lain. Tapi kita tidak akan itu ya, tidak akan bahas panjang lebar soal itu. Fa innaka, sesungguhnya engkau, yarhamuka, mudah-mudahan mengasihi kepadamu Allahu, siapa Allah. Ini jumlahnya jumlah du'aiyah, jumlah mu'taridah ya. Fa innaka, sesungguhnya engkau, bitaufiqi khaliqika, ba huruf jar ta'alluqnya ke nanti ini Zakarta, ini yang setelahnya, bitaufiqi khaliqika, dengan taufik, dengan petunjuk, dengan tuntunan penciptamu. Zakarta, ialah menyebutkan engkau, ini khobarnya innaka,
Dzakarta menyebutkan engkau, annaka sesungguhnya engkau, hamamta ay qasadta. Hamamta engkau bermaksud bil fahsi, dengan meneliti. Engkau bermaksud untuk meneliti an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'surati. Annya ini an zaidah ya. An ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'surati, dari atau meneliti kepada mengetahui sejumlah hadis al-ma'surati yang datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu mengenai apa? Fi sunanid dini, tentang sunnah-sunnah agama, wa ahkamihi, dan hukum-hukum agama. Wama, dan sesuatu, wawnya atof ke sunaniddin, wama, dan sesuatu, karena yang ada apa amma, minha, dari akhbar. Nyatanya emma fit tawabi, tentang pahala, wal iqabi, dan siksa, wat targhibi, dan motivasi, wat tarhibi, dan warning, ancaman ya. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain, min sunufil asya'i, dari beberapa jenis dari perkara ya, enggak cuma pahala, enggak cuma siksa, motivasi, warning, dan lain-lain, dan banyak lagi gitu kira-kira kalau bahasa Indonesianya. Mengetahui ta'arrufi jumlatil akhbar, itu ta'alluqnya ini kalau orang-orang pesantren dibaca secara rinci ya, mohon sabar ya, yang enggak pernah mondok didengar dulu, nanti kita sampai juga kepada hadisnya ya. Kita bedah satu-satu ini karena syarah muqaddimahnya Sahih Muslim itu sulit sekali, harus teliti bacanya. Mengetahui bil asanidi, dengan sanad-sanad, allati biha nukilat, allati asanid, biha, yang dengan allati, nukilat, diriwayatkan apa, akhbar. Wa tadawala ay tanakola, saling meriwayatkan ha kepada akhbar, ahlul ilmi, siapa ahli ilmu, fima, pada apa-apa, bainahum, yang ada di antara mereka, yang terjadi di antara mereka, fima istaqarra bainahum gitu ya. Fa'aradta, kemudian engkau bermaksud, arsyadakallah, mudah-mudahan memberi petunjuk kepadamu Allahu, siapa Allah. Bermaksud engkau ini sama kayak tadi jumlah mu'taridah ya. Jumlah du'aiyah mu'taridah. Engkau bermaksud an tuwaqqafa, kepada diberi taufik engkau, an tuwaqqafa, diberitahu engkau, ala jumlatiha, atas sejumlah akhbar, muallafatan, hale dikumpulkan jadi satu karya, satu kitab ya. Muallafatan ini jadi hal ya. Muhsotan, yang dihitung-hitung, yang bisa dihafal, yang bisa dihitung, bisa dijaga ya. Wa sa'altani, dan engkau memintani kepadaku, an ulakhisa, kepada meringkas. Ulakhis itu maknanya dalam bahasa Arab itu at-tabyin wasyarhu, jadi menjelaskan secara panjang lebar, at-tabyin wasyarhu. An ulakhisa, mentalkhis, menjelaskan, dan ya menjelaskan ya, meringkas, menjelaskan, ha kepada akhbar, laka, untukmu, fit ta'lifi, di dalam sebuah karya. Fit ta'lifi ini masdar tetapi bimakna ismil maf'ul, ai fil kitabil muallaf, begitu maknanya, di dalam satu karya, bila takrarin, tanpa diulang-ulang. Bila takrorin, tanpa diulang-ulang, tanpa pengulangan, yakturu, yang banyak apa, takror. Kata orang-orang yang belajar nahwu, ba ini kalimat huruf jer. La itu huruf, kok bisa huruf masuk kepada huruf? Lalu bagaimana itu? Maka an-nuhat, orang-orang ahli nahwu, berbeda pendapat soal Allah yang model begini, bila, takrorin, dan seterusnya, yang jenis-jenis kayak begini. Ulama berbeda pendapat. Al-Kufiyun, ulama-ulama Kufah mengatakan Allah yang ada di model begini ini, Allahnya itu bimakna ghairu, dia sesungguhnya isim,
La itu bimakna ghairu, yang itu adalah isim. Jadi ba-nya itu mengejarkan la yang bermakna ghairu yang berupa isim, itu huruf masuk kepada isim. Bila, jadi ba jarun, la majrurun. Takrarin itu majrurun bil idafah. Jadi mudhafnya itu la yang bermakna ghairu itu. Begitu. Tetapi ada sebagian ahli nahwu yang mengatakan bahwa la yang ada di sini itu la-nya la zaidah. La zaidah itu artinya la yang berada di sela-sela dua kalimat yang saling berkaitan. Walaupun maksudnya zaidah itu bukan berarti digugurkan lalu bisa dipaham maknanya. Enggak. Zaidah yang tak boleh digugurkan, yang kalau digugurkan maknanya akan kabur, akan nggak jelas, akan beda ya. Nggak zaidah tetapi tidak bisa digugurkan. Nggak jelas lah, yang lebih jelas yang tadi lah. La itu isim bimakna ghairu ya. Agak susah ini ya, jelimet yang begini-begini ini karena orang-orang pesantren yang belajar detail kayak beginian ini. Karena nanti akan ada bahwa orang yang mau belajar hadis itu ya harus pintar bahasa Arab juga, bahasa Arabnya, nahunya, karena nanti akan ada segmen tersendiri soal itu, saya akan jelaskan nanti bahwa bagaimana misalnya seseorang yang hafal hadis tetapi harokatnya salah, bagaimana, apakah termasuk di dalam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dan seterusnya. Nanti ada segmennya itu. Jadi harus tahu nahwu. Aduh, ini ada gangguan ini ya. Saya dulu tak matikan datanya. Begitu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu takrar, za'amta aikulta, engkau mengatakan, dzalik itu mimma adalah termasuk sesuatu, yashghulu bifathil ya, yashghulu bukan yusgilu, karena lughat yang bagus itu, yang indah itu pakai yashghulu bukan yusgilu, begitu kata orang-orang ahli bahasa. Yashghulu menyibukkan apa maka kepadamu, menyibukkan dari apa, amma lahu qasatta, amma dari sesuatu, lahu yang kepada amma qasatta engkau bermaksud. Nyatanya amma minat tafahumi berupa memahami, fiha di dalam akhbar, wal istimbati dan menggali hukum, minha dari akhbar. Ini kira-kira begini. Al-Imam Muslim itu menceritakan tentang orang yang meminta kepada beliau untuk menulis satu kitab hadis yang bisa dihafal sesuai dengan sanad-sanadnya hingga Rasulullah, tidak banyak pengulangan, intinya yang simple gitulah, yang ada sanadnya, yang simple. Ini orang minta begitu kepada Imam Muslim. Ada seorang yang minta kepada Imam Muslim untuk menulis satu kitab hadis, satu buku hadis yang tidak banyak pengulangan tetapi detail juga, ada sanad-sanadnya, maksudnya detail itu ada sanadnya sebagaimana ahli ilmu begitu, sanadnya nyambung hingga Rasulullah, jelas sanadnya, tidak banyak diulang. Kenapa kok tidak banyak, kok butuh yang tidak banyak diulang? Karena ngulang-ngulang hadis yang semakna, yang sama, itu bikin apa istilahnya, bikin seseorang berpaling dari tujuan utama mempelajari hadis. Apa tujuan utama mempelajari hadis? Tujuan utama mempelajari hadis itu dua yang disebutkan di sini, at-tafahum fiha wal istinbatu minha. Memahami hadis itu yang pertama, yang kedua memproduksi hukum, istikhrajul ahkam minal akhbar al-ma'thura an Rasulillah. Jadi kalau hadis yang sama, yang punya makna sama, esensi sama, diulang-ulang, ya kita nggak akan sampai kepada dua tujuan itu, hanya sibuk-sibuk mengulang-ulang hadis. Begitu kira-kira. Walilladzi, dan ialah karena sesuatu, sa'alta yang meminta engkau, ini asalnya sa'altahu ya, alladzi isim mausul, butuh kepada sila sa'alta.
Hu-nya dibuang, hu kepada alladzi. Boleh membuang aidnya dibuang. Yang itu kata orang-orang yang belajar nahwu, yang hafal alfiyah, syatra pertamanya itu bukan soal membuang. Nana wal hadfu indahum katsirun munjali fi aidin muttasilin inin tasab dan seterusnya itu. Bait yang membahas soal membuang aid ya. Fi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Nah, kira-kira begitu alfiahnya. Akramaka mudah-mudahan memuliakan kepadamu Allahu siapa Allah Ta'ala. Hina raja'tu walilladzi sa'alta, hina raja'tu ketika dan karena sesuatu sa'alta yang meminta engkau, akramakallah, hina raja'tu ketika kembali aku mengulang aku ila tadabburihi untuk merenungi alladzi sa'altahu, hina itu dharaf zaman ya, dharaf zaman. Wama dan sesuatu ta'ulu yang condong bihi dengan emma al-halu apa kondisi insyaallahu lilladzi bukan karena keliru tadi walilladzi dan ialah bagi sesuatu sa'alta yang engkau meminta hina raja'tu ila tadabburihi ketika aku kembali merenungi alladzi wama dan sesuatu ta'ulu yang condong bihi kepada emma al-halu apa kondisi. Hal ini kadang yudzakkaru, kadang yu'annatsu. Jadi kadang pakai halun hasanatun, tetapi di kondisi yang lain halatun hasanatun begitu. Bagi perkara yang engkau minta, perkara apa itu? Mengarang kitab hadis yang tidak banyak ngulang-ngulang tetapi ada sanatnya yang simple. Bagi permintaan yang engkau tujukan kepadaku itu akibatun dampak yang ada di akhir, mahmudatun yang terpuji, wa manfaatun dan manfaat maujudatun yang ada. Jadi kok setelah tak pikir-pikir kata Imam Muslim, permintaanmu itu dampaknya luar biasa. Satu, dia punya akibah mahmudah. Maksudnya akibah mahmudah ini nanti di akhirat akan dapat pahala. Itu satu, jelas itu sudah. Wa manfaatun maujudatun dan ada manfaat yang real, yang nyata yang akan dirasakan oleh orang-orang ketika masih hidup di dunia, yaitu mengetahui hadis-hadis Nabi melalui kitab yang simpel yang tak banyak mengulang-ulang itu. Wa dhanantu aikontu, meyakini aku, hina sa'altani ketika engkau meminta kepadaku, meyakini tajasyum dzalika, tajasyum ai bimakna takalluf. Tajasyum dzalika kepada beratnya hal itu. Beratnya talkhis tadi, dimintaan ulakhis kan. Beratnya talkhis. Hina sa'altani tajasyum dzalika, aku meyakini ketika engkau meminta kepadaku, meyakini an lau uzima. Ini maf'ul kedua dari aikontu. Tajassuma itu maf'ul pertama, an lau uzima li alaihi wa kudiya li tamamuhu. An lau uzima, annya an mukhaffaf minat thaqilah kata orang-orang pesantrennya. An lau uzima kepada atau andaikan lau uzima dimudahkan li bagiku alaihi apa talkhis, gitulah gampangnya begitulah, karena ini panjang sekali membahas syarahnya lau uzima itu. An lau uzima andaikan dimudahkan li bagiku alaihi apa talkhis wa qudiya dan ditakdirkan li bagiku tamamuhu apa sempurnanya talkhis, kana maka ada, ini jawabnya lau, kana maka ada awaluman apa awal orang pertama yusibu yang menimpahu kepada eman naf'u dzalika apa manfaat dari talkhis itu, ialah aku, ini khobarnya kana khosotan secara khusus, khosotan jadi halnya ya khosotan bimakna khoson. Jadi setelah tak pikir-pikir, talkhis kitab hadis itu meringkas, menjelaskan, mensyarahi kitab hadis seperti yang diminta oleh kawanku itu susah. Memang susah tetapi ada dampaknya.
yang andaikan saya ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan menulis kitab hadis itu hingga sempurna, maka orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari buku yang saya tulis itu adalah ya saya sendiri. Qabla ghairi, sebelum selainku minan nasi, dari orang-orang. Begitu. Li asbabin kathiratin. Kenapa kok saya yang pertama kali apa istilahnya, mendapatkan dampak atau manfaat dari buku itu? Li asbabin kathiratin, karena ada banyak sebab. Ada yang mengatakan ke situ kembalinya, tetapi ada yang mengatakan li asbabin kathiratin, ini lamnya li ta'lil, itu ta'lil dari aqibatun mahmudatun. Jadi mengarang kitab hadis itu seperti yang diminta oleh kawan itu punya dampak yang terpuji, punya manfaat yang real. Alasannya kenapa? Li asbabin katsiratin. Karena ada banyak sebab. Ya tulu yang panjang bidzikriha, dengan menyebutkan asbab. Al-wasfu, apa sifat kriteria penyebutan. Yang kalau disebutkan semua di sini akan panjang ceritanya, begitu kira-kira. Illa anna jumlata dzalika, ini illanya bimakna lakin ya. Illa anna jumlata dzalika, nah ini susah, ini teliti ya. Kira-kira begini, ini saya sambil baca syarah. Lakin khulasatuha, akan tetapi jumlata dzalika, kesimpulan dari itu semua, jumlata dzalika ma dzukira minal akhbar, kesimpulan dari itu semua, ada yang dzalik dikembalikan ma dzukira minal akhbar, ada yang mengatakan anna jumlata dzalika ay asbabin katsirah, ma dzukira min asbabin katsirah. Akan tetapi kesimpulan dari sebab yang banyak itu, alasan yang banyak kenapa dia akan memiliki dampak yang terpuji tadi itu, lakin anna jumlata dzalika ay lakin khulasatuha, akan tetapi kesimpulan dari asbab yang banyak itu, kesimpulannya intinya begini, anna dhabtal qalili, ialah khobarnya anna dhabtal qalili, sesungguhnya apa kira-kira, menulis hadis yang sedikit, min hadza sya'ni, dari perkara ini, ai ilmil hadis, asy'ani ini ilmil hadis riwayatan maksudnya, wa itqanahu, dan memperdalam qalil yang sedikit, aisaru itu lebih mudah, alal mar'i kepada seseorang, min mu'alajatil katsiri, daripada mengusahakan banyak, minhu dari min hadzal sya'ni. Jadi hadis yang sedikit, yang enggak muter-muter, itu lebih mudah ketimbang mengusahakan hadis yang banyak, gitu kira-kira. Walasiyama, lebih-lebih, indaman la tamyiza indahu minal awami. Walasiyama ini bimakna khususon ya. Kalau bimakna khususon berarti maf'ul mutlak. Maksudnya bagaimana? Wa khussu kauna dhabtil qalili aisara indaman la tamyiza. Lebih-lebih mempelajari hadis yang sedikit, yang tak panjang lebar itu lebih mudah, indaman bagi orang, la tamyiza, yang tak ada kemampuan membedakan, indahu di sisinya eman, nyatanya eman, minal awami, dari kalangan awam. Lebih-lebih bagi orang awam kan lebih mudah mempelajari hadis yang pendek-pendek, yang tak panjang-panjang. Dia tidak akan tahu, tidak ada kemampuan tamyiz, illa bi ayyuwaffiqahu, kecuali menunjukkan hu kepada man la tamyiza, menunjukkan alat tamyizi, untuk membedakan, ghairuhu, siapa selainnya man, min ahlil ilmi. Lebih-lebih orang awam yang tak punya kemampuan membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan seterusnya. Kecuali dikasih tahu, dan kadang pun dikasih tahu nggak akan tahu gitu. Faidha kana al-amru fi hadha, maka jika ada apa perkara, fi hadha ay fi hadha sya'ni, fi ilmi al-hadits riwayatan, kama wasafna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kalau urusannya begini, maksudnya menyebutkan hadis yang sedikit lebih mudah daripada menyebutkan hadis yang banyak, dengan alasan tadi itu, la siyama indaman, dan seterusnya,
Maka fal qasdu, tujuan minhu min hadha sya'ni ila sahihil qalili, kepada hadis sahih al qalili yang sedikit, aula itu lebih utama, bihim bagi mereka awam, minis dia disakimi, ketimbang memperbanyak hadis as-saqim yang dhaif. Jadi memperbanyak hadis atau kira-kira menyebutkan hadis sahih yang sedikit itu lebih utama ketimbang memperbanyak hadis yang saqim, yang bermasalah, yang dhaif ya. Jadi yang sebutkan inti-inti saja gitu kira-kira. Lalu apa manfaatnya sebagian hadis menyebutkan sampai banyak? Sahih Bukhari misalkan riwayatnya ada banyak, panjang-panjang dan seterusnya. Apa fungsinya itu? Ada manfaatnya enggak? Ya ada juga. Wa innama hanya saja yurja, diharapkan, ba'dul manfaati, apa sebagian manfaat, fil istikthari, di dalam memperbanyak, min hadha sya'ni, dari min hadha sya'ni, min ilmil hadithi riwayatan, kira-kira gitu. Wa jam'il mukarrarati, dan mengumpulkan hadis yang diulang-ulang, minhu min hadha sya'ni, diharapkan manfaat menyebutkan banyak hadis, mengulang-ulang hadis yang semakna tetapi lafadznya berbeda, itu diharapkan manfaatnya li khossatin, bagi kalangan tertentu, minan nasi, dari orang-orang, maksudnya dari para pakar, kira-kira kayak begitu, yang menekuni bidang hadis. Kalau orang-orang awam seperti kita tidak perlu banyak-banyak baca hadis yang ribet-ribet itu gitu, karena akan berpaling dari tujuan tadi yang saya sebutkan di awal, yang disebutkan oleh Imam Muslim di awal, at-tafahum fiha wal istinbatu minha. Nyatanya ba'dul manfaati khossah itu mimman, dari kalangan orang, khossah minan nas itu mimman, dari kalangan orang, rizqah, yang diberi rizki siapa man, fihi fi hadha sya'ni, diberi rizki apa, ba'dut tayakkudi, kepada sebagian ingatan. Tayakkud itu ingatan yang kuat, jadi bisa menghafal secara detail hadis-hadis yang berulang-ulang, bahkan yang panjang dan susah itu. Wal ma'rifati, dikaruniai ingatan, wal ma'rifati, atop kepada tayakkud, wal ma'rifati, dan pengetahuan, bi asbabihi, bi asbabi hadzal hadis, wa ilalihi, dan illat-illatnya hadis. Wah, ini ada istilah illat-illat juga sembarang ya. Itu panjang pembahasannya. Minimal teman-teman, minimal itu pernah belajar Manzumah Baikuniyah dan syarahnya itu. Saya dulu menghafalkan beberapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, Manzumah Baikuniyah itu istilahnya kitab, kalau di dalam nahwu itu jurumiyahnya ilmu hadis, dirayah ya. Mustalah hadis itu kitab yang paling ibtida, yang paling sesuai bagi para mubtadiin, itu adalah Al-Manzumah Al-Baikuniyah ya. Dan syarahnya itu hanya ada 34 bait, menjelaskan tentang sahih dan seterusnya, macam-macam hadis itu. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda lam yu'al, yarwihi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. Saran saya, teman-teman kalau pengen tahu nanti beberapa istilah yang ada di sini, ya belajar itu aja. Buka-buka itu ya. Fadzalika, maka adapun man ruziqa fihi ba'd tayakkud, insyaallah, yahjumu, ialah akan cepat paham, yahjumu ayyadkhulu sari'an, akan cepat paham siapa dalik, cepat paham bima, terhadap sesuatu, utia, yang dikaruniai, siapa dalik, biar enggak bingung, utia, yang dikaruniai siapa man ruziqa fihi ba'd tayakkud, dikaruniai min dzalika, dari itu, ay min hadzal hadis riwayatan, min ilmil hadis riwayatan, mengetahui, alal faidati, cepat tahu, ini ta'alluqnya ala ke yahjumu, cepat tahu, alal faidati, atas fungsi faedah, fil istikthari, di dalam memperjamak,
memperbanyak min jam'ihi dari mengumpulkan ilmu hadis atau al hadis riwayatan ya. Oh keliru ini tadi. Fadzalika maka adapun man ruzika insyaallah taala yahjumu ialah akan cepat tahu siapa dzalik man ruzika bima tahu dengan apa bima dengan sesuatu utia yang diberi karunia siapa man alladzi ruzika ba'du tayakkut min dzalika nyatanya emak itu min dzalika dari itu tayakkut. Begitu minnya min bayan dari ma min ba'di tayakkut wal ma'rifah mengetahui alal faidati fil istikthar min jam'ihi. Kalau orang-orang terpilih, orang-orang yang diberi karunia hafalan yang kuat, ilmu yang mendalam, tahu faedahnya istikthar fi jam'il hadis. Diulang-ulang al-muqarrarat juga tahu apa faedahnya itu. Tetapi bagi kebanyakan orang enggak tahu, enggak perlu baca yang panjang-panjang yang ribet-ribet itu, mending baca yang inti-inti aja. Nah, ini ada fa'amma awamun nasi adapun orang-orang awam alladzina hum yang adapun mereka bi khilafi ma'anil khassi ialah berbeda dengan makna atau kriteria orang-orang istimewa tadi yang diberi karunia hafalan yang kuat, pengetahuan yang mendalam. Nyatanya khas min ahli tayakkudi wal ma'rifah dari orang yang diberi karunia tayakkut hafalan yang kuat wal ma'rifati dan pengetahuan yang mendalam, kuat sekali pengetahuannya. Adapun orang-orang awam fala makna maka tidak ada kepentingan lahum bagi mereka fi thalabil katsiri di dalam mencari hadis yang banyak. Enggak penting nyari yang banyak kalau orang-orang awam. Waqad ajazu dan kadang dan waqad ajazu bukan kadang qadnya ini litahqiq karena masuk kepada fi'il madhi ya. Waqad ajazu dan sungguh tak mampu mereka awam an ma'rifatil qalili dari yang mengetahui yang sedikit. Jangankan yang banyak yang berulang-ulang, yang sedikit saja susah untuk diketahui oleh orang-orang atau oleh awamun nas. Begitu kira-kira. Oh ini lebih dari biasanya saya baca ya. Ya ada 37 menit ini. Sudah dicukupkan sampai sini ya. Thumma inna insyaallahu mubtadi'una wallahu a'lam. Sebelum saya tutup ada beberapa penjelasan soal kenapa saya memilih Sahih Muslim. Satu karena dulu sudah pernah baca Bukhari walaupun tematik itu lupa saya jelaskan tadi walaupun tematik itu. Kemudian saya juga ingin membaca Sahih Muslim yang ini tidak tematik, ini baca satu-satu secara rinci dijelaskan masing-masing gitu. Di kalangan ahli hadis, riwayah, dirayah, ulama itu membahas atau membuat satu kajian mana yang utama antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Kalau saya dulu pernah baca di perpustakaan Mahdadi satu kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan yang dikarang oleh Fuadi Abdul Baqi. Di muqaddimah dijelaskan kriteria atau hadis yang menjadi rujukan yang pertama itu, yang pertama yang ada di urutan teratas itu adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baru di bawahnya posisi yang kedua adalah ma infarada alaihi al-Bukhari. Baru di bawahnya ma infarada alaihi Muslim. Terus di bawahnya lagi hadis yang sesuai dengan syartil Bukhari. Ada yang syarti Muslim. Sesuai dengan syarat sahih menurut Imam Bukhari dan syarat-syarat sahih menurut Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu berada di atasnya Imam Muslim di kitab itu, di muqaddimahnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Tetapi
sesungguhnya para ulama itu juga membuat nazam tentang mana sih yang lebih utama antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada satu ulama membuat nazam, enggak perlu saya nyanyikan, suaranya ndak indah juga ya. Tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimi ladayya wa qalu ayyu daini yuqaddamu fakultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sinaati Muslimu. Para ulama itu berbeda soal mana yang lebih unggul antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kata dia, enggak disebutkan namanya, hanya ba'du qaumin fakultu laqad faqal Bukhari sihhatan. Kalau urusan sahih dan enggak sahih, maka Imam Bukhari lebih teliti, lebih keren, kira-kira kayak begitu. Soal sihahnya, sahihnya hadis itu lebih teliti, lebih ketat persyaratan sahih menurut Imam Bukhari. Tetapi kalau soal keindahan susunan atau sistematika penulisan, maka Imam Muslim lebih keren sistematika penulisannya ketimbang Imam Bukhari, begitu menurut bait itu. Atau kalau kita mau baca Alfiyatus Suyuti fi ilmil hadis, itu yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau sebutkan wa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqatil Bukhari wa Muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawabi fis sahihi afdalu wa man yufaddil musliman fa innama tartibahu was sun'ahu qad ahkama. Ini mirip-mirip yang tadi katanya. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, orang pertama yang menulis kitab sahih itu adalah Imam Bukhari. Baru setelah itu Imam Muslim. Kemudian menurut qaul yang sahih, mana yang lebih utama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim? Ditafsil. Kalau soal sihahnya, sahihnya, maka Imam Bukhari lebih teliti ketimbang Imam Muslim. Persyaratan sahih menurut Imam Bukhari lebih ketat ketimbang persyaratan Imam Muslim. Tapi ada ulama juga yang mengatakan bahwa Sahih Muslim yang lebih bagus ketimbang Sahih Bukhari. Itu dari segi, bukan dari segi sihahnya, tetapi dari segi tartibahu wa sun'ahu. Dari segi susunannya, sistematika penulisannya, Sahih Muslim memang lebih baik ketimbang Sahih Bukhari. Begitu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman boleh dengarkan kapan saja. Karena ini berbentuk voice note, teman-teman bisa rekam. Kalau mau dibuat rekaman takut hilang, direkam nggak apa-apa, diputar di komputer, sound baru direkam gitu. Kalau yang punya rekaman nggak apa-apa. Saya nggak janji itu, tapi saya punya niatan untuk membaca Sahih Muslim ini juga live secara membaca Sahih Muslim secara live di Facebook pribadi saya nanti, Pandisdianto itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.